Rayu, rayu, rayu. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, video kita kali ini saya hanya ingin menyampaikan sebuah pesan. Itu khusus untuk saudara-saudara ksatria dan saudara-saudara indigo. Nah, belum lama ini saya mendapatkan sebuah pesan. Itu dikhususkan untuk para ksatria, spiritualis, dan saudara-saudara indigo ya. Nah, cuman sebenarnya pesan ini saya sudah dapatkan itu sebenarnya sudah sangat lama. Cuman belum pernah saya ungkapkan, belum pernah saya katakan, belum pernah saya sampaikan. Ya mohon maaf sebelumnya. Sampai kemarin belum lama ini, beberapa hari yang lalu saya diingatkan kembali akan pesan ini. Ya, karena memang sebenarnya pesan ini sangat penting sekali menjelang tutup tahun ini ya. Karena ini menyangkut akan berkaitan dengan perubahan yang akan terjadi. Nah, fenomena alam yang terjadi, dari fenomena alamnya sampai dengan perilaku manusianya, itu adalah bagian dari pola yang Tuhan berikan untuk mengkelompokkan orang-orang itu sesuai dengan jenisnya ya. Dan ini adalah sebuah proses di mana Tuhan sedang membalikkan keadaan. Nah, kalau dulu kita dalam belajar sejarah itu pasti ingat ya, ada negeri Sodom di daerah luar sana yang dibalikkan oleh Tuhan itu, yang negerinya dibalikkan oleh Tuhan melalui malaikatnya ya. Kalau zaman dulu tuh negerinya yang dibalikkan sampai semua orang yang musnah. Dan kalau di zaman ini adalah keadaannya yang akan dibalik. Ya. Kalau yang tadinya bukan siapa-siapa akan menjadi siapa-siapa, dan yang tadinya sebagai siapa ini akan menjadi bukan siapa-siapa lagi. Penguasa yang tadinya dipimpin oleh pemimpin yang tidak baik, ini akan dibalik, diganti dengan pemimpin yang baik. Ya. Lihat saja kemarin kan belum lama ini ada fenomena-fenomena aneh yang dimana orang tiba-tiba lagi ke sawah nemu emas, tiba-tiba lagi ke sawah nemu uang banyak sekali. Ini ya meskipun sababiahnya ada, tapi ini adalah proses Tuhan untuk membalikkan keadaan itu. Ya. Dan proses ini semua terjadi itu otomatis memanggil semua ksatria, semua yang terpilih itu untuk kembali. Dipanggil melalui proses ini untuk pulang ke tanahnya yang sebenarnya. Dan semuanya akan menempati posisinya masing-masing. Ya. Jadi proses ini terjadi itu secara otomatis memanggil para ksatria yang terpilih itu untuk menempati posisinya masing-masing. Ya, dipanggil untuk pulang. Yang tadinya leluhurnya dari mana, nanti meskipun tadinya ini anak lahirnya di mana, nanti akan kembali ke tempatnya yang semula. Ya. Nah, pesannya untuk para ksatria sendiri, perbanyaklah berdoa dan hening ya, agar mengetahui di mana posisi yang sebenarnya. Lalu mintalah kepada Gusti, ya, mintalah pengayoman kepada Gusti, hingga nanti akan diarahkan kepada utusannya ya. Dan nanti ketika bertemu dengan utusannya itu akan diberikan tanda bahwa ksatria ini sudah mendapatkan pengayoman dari Gusti ya. Karena itu nanti ada tandanya memang. Dan untuk saudara-saudara indigo juga sama, pesannya kurang lebih sama seperti itu ya, karena memang saudara-saudara indigo pun juga memiliki tugas yang sangat besar sebenarnya ya. Dan untuk ketiganya seperti ksatria, spiritualis, lalu saudara-saudara indigo, ini disarankan untuk tetap berhati-hati karena memang saat ini energi-energi negatif itu sedang intens ya, menyerang dan menggoda. Terkhusus untuk spiritualis, ksatria yang indigo yang mengerti tentang energi-energi baik rasional ataupun irasional ya. Lalu untuk semuanya yang sedang berkunjung ke suatu tempat atau sedang juga membuat konten, itu disarankan juga harus lebih cermat ya, harus lebih waspada, karena jangan sampai pada saat berkunjung itu merusak portal yang ada di tempat-tempat tertentu ya. Karena
sebenarnya itu ada yang jaga, ada yang bertugas untuk memperbaiki juga. Kalau sampai itu rusak, kasihan bagi teman-teman yang sedang yang memperbaiki itu ya. Kalau misalnya sampai rusak ya, ya memang semua ada tugasnya, tapi baiknya kita untuk saling menjaga. Ya, karena kan memang kadang-kadang tanpa sadar kita memang meskipun tidak sengaja ya, tanpa sadar ketika kita sedang berkunjung suatu tempat, kita sedang menerawang, menceritakan, terus energinya itu tanpa sengaja merusak portal-portal yang ada di tempat-tempat tertentu ya. Dan juga kalau bisa juga itu jangan sembarangan menarik pusaka ya, karena sebenarnya pusaka itu ada di situ, semuanya ada maksudnya. Kenapa yang kita tuh menaruh pusaka di tempat-tempat tertentu ya, itu sebenarnya terkadang ada pusaka-pusaka yang diperuntukkan untuk sebagai paku, untuk menjaga, untuk memberikan pagar ya. Jadi diharapkan jangan sembarangan menarik pusaka, karena memang semua ada maksudnya ya, karena untuk menjaga keseimbangan lah gitu ya. Ya kecuali memang diberikan ya sudah, itu mah rezeki. Tapi itu balik lagi, hati-hati juga, terkadang memang ada jin yang sengaja menyerupai raja tertentu seolah-olah memberikan petunjuk untuk diambil. Nah, mereka punya niat tertentu, itu biasanya seperti itu ya. Jadi harus lebih cermat, lebih hati-hati lagi. Ya saya bukan apa-apa, saya mohon maaf sekali harus menyampaikan pesan ini karena memang ini sudah berkali-kali dan saya memang pesan ini harus disampaikan. Berkali-kali datang dan sampai kemarin saya diingatkan mengenai pesan ini, ya berarti memang ini memang harus saya sampaikan. Ya mohon maaf sekali, kayak saya nggak ada maksud apa-apa, hanya menyampaikan saja pesan ini ya. Seperti ini ada cerita dulu tentang pusaka ini, yang makanya saya ada pesan jangan sembarangan ambil pusaka. Itu ada sebuah cerita bahwa di sebuah gunung itu ada satu pusaka yang sangat terkenal ya, dan pusaka itu saat ini kodamnya sudah masuk ke dalam jasad manusia. Saya nggak usah sebutkan pusakanya apa, yang pasti pusaka tersebut ditaruh di gunung itu memang ada maksudnya, supaya menjaga kestabilan gunung itu sendiri ya. Lalu saat ini di akhir zaman kodamnya dimasukkan ke dalam jasad manusia. Nah ini dibagi tugas ya, dibagi tugas supaya jasadnya ini sedang berjalan menuju tempat yang akan distabilkan. Nah tapi wujudnya sendiri masih ada di situ, itu juga masih memiliki energi dan dia masih bertugas menyeimbangkan gunung tersebut ya. Artinya kan memang di sini kita harus lebih cermat, lebih hati-hati, jangan sampai karena melihat itu sebuah pusaka yang sangat hebat dan bagus lalu ditarik ya. Mudah-mudahan nggak seperti itu ya. Ya sekali lagi saya mohon maaf sekali, saya harus sampaikan pesan ini karena fenomena alam yang terjadi ini semuanya, termasuk apapun yang rusak, apapun yang perilaku orang yang berubah menjadi lebih brutal, itu kan sebenarnya semuanya tidak luput dari kesalahan-kesalahan kita sendiri ya, semua saling berkaitan. Makanya kita semua dianjurkan untuk saling mengingatkan. Dan saya mohon maaf sekali karena memang saya harus menyampaikan hal ini. Saya tidak bermaksud apa-apa, tidak bermaksud untuk menggurui atau apapun. Saya hanya menyampaikan karena memang semua fenomena yang terjadi ini tidak luput dari kesalahan kita sendiri, baik sengaja ataupun tidak sengaja ya. Karena memang ya itu, kalau semua portalnya itu rusak, dan pasti mulailah, dan paku-pakunya rusak, itu mulailah semua tidak seimbang, dan akhirnya alam pun juga tidak seimbang ya. Nah pesan ini memang harus saya sampaikan seperti ini. Saya mohon maaf, saya tidak bermaksud apa-apa, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya hanya anak kecil yang tidak tahu apa-apa dan saya bukan siapa-siapa ya. Saya tidak merasa benar apa yang saya katakan. Itu saja hari ini. Rahayu, rahayu.